Oke, udah aku rekam, terus aku akan buka share screen sebentar. Share screen udah muncul ya teman-teman. Terus aku akan buka slide-nya sebentar. Nah, ini ya slide-nya. Sebentar. Oke, ini teman-teman. Oke, kelihatan ya Mas Bima, Mas Leonard. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di chat atau langsung open mic. Oke, aman-aman. Kelihatan, oke aman ya. Oke, kita akan mulai di pertemuan satu teman-teman. Mantap. Oke, sebentar. Iya. Sebentar, pelan-pelan. Oke, aku akan ke pendahuluan dulu deh. Ini untuk lebih menekankan aja. Jadi untuk materi Jenkins itu sangat luas teman-teman, sangat luas. Jadi nggak akan bisa kita selesaikan dalam 1-2 pertemuan. Oke, nah secara singkat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu di bagian pengenalan Jenkins, terus cara nginstal Jenkins. Sebentar, ini kan pengenalan Jenkins, terus kita akan langsung ke bagian instalasi teman-teman. Kita menginstalasi Jenkins, langsung masuk ke VPS, nah langsung setup Ubuntu. Nah ini kita langsung ngetik perintah Linux ya, sudo apt macam-macam, terus nginstal Javanya, terus install Jenkins, terus kita langsung masuk ke bagian halaman awal daripada Jenkins. Nah tampilannya kayak gini teman-teman. Nah ini adalah tampilan dasar daripada Jenkins. Oke, kelihatan jelas ya. Oke, kita akan mulai dari pembahasan pertama dulu sih teman-teman. Oke, kita sebelum ke Jenkins itu kita harus ketahui dulu ya teman-teman istilah mengenai automation server ya teman-teman. Oke, jadi gini ya, Jenkins itu adalah termasuk daripada automation server. Apa itu? Ini ya, automation server adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses otomatisasi perintah yang kita instruksikan. Jadi tujuan daripada automation server itu bisa melakukan yang kita inginkan itu secara otomatis. Oke, nah contoh yang sedang kita hadapi, kita tuh mau bikin aplikasi ya terserah kita, mungkin aplikasi toko online, aplikasi bimbel atau macam-macam. Nah kita itu mau gitu ya, setiap ada perubahan di aplikasi kita itu otomatis terinstall di semua website kita. Misal kita mau bikin aplikasi bimbel online atau tryout online. Nah itu kan kita ngoding ya teman-teman, ngoding di komputer kita sama kita sendiri maupun sama teman-teman. Nah kita itu semisal ada perubahan, nah perubahan itu kita itu inginnya langsung otomatis masuk ke server kita tanpa kita harus ngotak-ngatik sana sini. Oke, nah sebelum dari situ kan kalau ditanya ya, kan kita bisa tuh mas masuk ke hostingannya, terus kita langsung perbarui secara langsung website kita. Jawabannya itu memang bisa, cuman ada toolsnya gitu loh mas, maksudnya lebih mempermudah. Soalnya gini, oke lah teman-teman bisa manual untuk mengupdate websitenya itu secara satu persatu, jawabannya memang bisa. Cuman pertanyaannya adalah kalau websitenya itu udah banyak, mungkin 5, 10, 20 gitu kan, kerepotan toh. Ya memang nggak repot juga, maksudnya kan tinggal update toh, jadi tinggal memakai git atau semacamnya gitu. Jadi kita tinggal masuk ke website postingannya, tinggal update, yaitu memang nggak butuh waktu lama. Cuman kalau aplikasinya itu website banyak dan konfigurasi itu banyak, itu cukup merepotkan. Nah kita tuh mengenal namanya teknologi automation server teman-teman. Jadi setiap kali ada perubahan di aplikasi kita, maka itu akan secara otomatis nah itu ya, nah itu akan secara otomatis terupload ya di website kita. Nah tools yang lazim dipakai itu namanya Jenkins teman-teman. Oke, sebenarnya sih Mas Bima ya,
Kalau kita pakai GitHub secara langsung itu juga ada sih Mas Bima. Bentar aku liatin dulu ya, GitHub, terus ke Baricode Community. Nah ini ya, sebenarnya kalau di GitHub itu juga udah ada sih Mas, bahkan bisa deploy otomatis. Cuman sayang aku belum pernah make gitu, takut ribet gimana. Nah ini ada automation teman Mas Bima. Misal Mas Bima itu ya mau ngerjakan Laravel lah ya. Nah itu sebenarnya kalau kita menambahkan .github/workflow itu sebenarnya udah ada Mas CI/CD-nya di GitHub secara otomatis. Nah ini ya CI. Jadi dia itu secara otomatis ngejalanin website kita. Nah ini setup, checkout, setup PHP. Oke, aku jelasin dulu ya. Kan yang aku contohkan di sini itu adalah website Laravel. Nah, di GitHub itu secara otomatis akan apa ya? Otomatis menjalankan si Laravel itu untuk ngecek apakah ada yang salah atau macam-macam. Nah, itu sebenarnya udah ada sih Mas di GitHub. Bahkan bisa ngupload website kita ke hostingan. Itu sebenarnya udah bisa pakai GitHub secara langsung. Cuman karena kurang fleksibel aja sih Mas, aku nggak pakai fitur bawaan dari GitHub gitu. Ini sebenarnya dia udah bisa tuh, dia akan setup terus instalasi segala macam. Ini ya, install dependencies tentang environment, generate, terus asset dan macam-macam. Terus bahkan dia bisa ngupload ke website kita atau hostingan ya, sorry ya. Nah itu memang bisa, cuman memang nggak sefleksibel kalau kita ngontrolnya langsung pakai Jenkins. Oke, nah itu sih Mas untuk tambahannya aja. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, ini banyak ya teman-teman. Ada banyak sekali keuntungan yang kita bisa gunakan kalau kita menggunakan automation server dibanding manual. Nah itu yang dikeluhkan Mas Bima tuh, ya. Kalau skala perusahaan memang harus banyak website yang kita buat dalam sisi belakang itu pasti banyak lah, pasti banyak yang udah berpengalaman tuh ya. Ya itulah yang nggak bisa dipahami oleh orang-orang non IT. Jadi misal orang yang awam nih di bidang IT nganggapnya tuh yang kalau mau website lancar itu ya dananya ditambah. Nah sebenarnya nggak gitu sih teman-teman. Oke, jadi itu ya sekilas tentang automation server. Intinya automation server ialah suatu aplikasi atau platform yang membantu kita untuk melakukan tugas-tugas kita secara otomatis. Dalam konteks ini adalah otomatis deploy ke hostingan. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan kah? Mungkin dari Mas Bima atau Mas Leonard Parinusa. Ya, ya, ya. Aman-aman. Kalau Mas saya sambil ngetik aja, aku akan lanjut ya teman-teman. Oke, kita akan bahas tentang pengenalan Jenkins ya teman-teman. Oke, ini tambahan sih Mas. Langsung ke sejarah ya. Oke, aku tambah biar cepet aja. Soalnya kita belum mulai instalasi itu yang lebih lama tuh. Aku nggak detail ya, aku langsung ke sini deh sebentar. Nah intinya gini ya tentang sejarah. Namanya Jenkins itu nama awalnya adalah Hudson. Ya biasalah teknologi itu berubah-berubah nama. Seperti bahasa pemrograman Java, Mas Bima, Mas Leonard itu. Sebelum bahasa pemrograman Java itu sebelumnya namanya Green Project atau yang mengatakan Oak Language. Nah itu karena ada suatu kendala sehingga diubah dari Oak Language ke Java Language. Nah itu problem itu sudah biasa dalam bidang teknologi ya, sama seperti Jenkins. Jadi intinya nama Jenkins itu sebelumnya namanya adalah Hudson ya. Hudson dibuat menggunakan Java dan pengembangan inti dari Hudson kebanyakan bekerja di Sun Microsystems pemilik Java. Nah, tahun 2011 terjadi sengketa setelah pembelian Sun Microsystems oleh Oracle, dan karena trademark Hudson dipegang oleh Oracle, akhirnya pengembang inti dari Hudson membuat proyek baru bernama Jenkins dari source code Hudson. Jadi intinya gini ya, nama Jenkins itu nama baru ya. Sedangkan sebelumnya itu namanya adalah Hudson. Nah, itu ya teman-teman. Hudson sendiri akhirnya didonasikan ke Eclipse Foundation tahun 2012 dan akhirnya pengembangannya berhenti tahun 2017.
Jadi Hudson itu malah sekarang udah nggak ada teman-teman, dan sekarang namanya sudah jadi Jenkins. Jadi kalau kita cari di internet Hudson misalnya, oke, Hudson apa ini malah Hudson Jeans. Ya, jadi nama Hudson itu udah nggak ada ya teman-teman, dan aku memang nggak pernah pakai sih. Oke, kita akan langsung ke tambah lah tentang fakta unik daripada Jenkins teman-teman, bahwasanya Jenkins adalah open source automation server yang paling populer saat ini. Oke, jadi itu ya teman-teman yang apa namanya sangat menguntungkan kita. Kalau teknologinya itu sangat populer, dia itu otomatis komunitasnya itu gede. Misal gini ya, kalau dari Mas Bima itu kan beliaunya itu ya Flutter developer. Nah, yang sebagaimana kita ketahui, Flutter itu komunitasnya asli gede banget. Nah, kalau semisal dari Mas Bimanya ada kendala apa, mungkin error di mana-mana, ya tinggal cari di internet. Nah, itu pasti ketemu karena komunitasnya gede. Sama tuh ya, kita misal pakai GitHub, pakai Git atau macam-macam. Atau mungkin pakai sederhana deh, pakai JavaScript, pakai Python dan macam-macam. Nah, karena komunitasnya gede, maka ya mudah gitu mencari solusinya, ya semisal ada problem suatu. Oke. Terus, nah kebanyakan fitur di Jenkins itu basisnya adalah plugin, Mas Bima juga Mas Leonard. Jadi kita tuh kalau sesudah install Jenkins di dalamnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya memang bisa, cuman tujuan kita nggak bisa tercapai kalau kita cuman habis nginstal Jenkins. Kita tuh harus apa namanya nge-setup sendiri di dalamnya plugin-plugin ya. Sama kayak gini ya, Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code kalau kita baru nginstal pertama kali, dia tuh nggak bisa kepake teman-teman. Kita harus setup segala rupa baru bisa kita pakai. Oke. Aman Mas, ada suaranya aman. Baru muncul itu ya. Nah, ini ya website resminya daripada apa Jenkins plugin. Oke. Nah, kalau ini aku udah install sih Mas. Nanti aku sekalian apa namanya nunjukin langkah-langkahnya. Nah, ini tampilan dari Jenkins Mas. Aku kasih preview sedikit, tampilannya kayak gini. Nah, pernah pernah install nggak Mas Bima? Belum ya curhatnya? Oke, jadi aku nanti deh setelah instalan nanti dulu ya. Ya, nanti dulu kita fokus dulu di sini ya. Jadi apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah VPS. Oke. Oke, lanjutkan. Nah, mohon maaf ya buat Mas Leonard. Mas Leonard udah pernah dengar nggak istilah VPS itu? Mas saya takut apa ya? Nggak apa namanya? Takut lompat itu loh. VPS itu. VPS. Gak pernah sih denger sih, cuma nggak tahu artinya apa. Oh, VPS. Jadi singkat aja ya. VP gini ya, kita itu sebenarnya bisa nyewa, Mas. Nyewa ke sebuah layanan untuk apa? Untuk bisa mendapatkan komputer kita sendiri ya. Nah, ini aku sekaligus sebentar ya, hostdata.id. Contohnya ini Mas Leonard. Kalau kita masuk di sini, nah kita tuh bisa sebenarnya Mas nyewa komputer. Jadi kita tuh seakan-akan punya komputer di internet. Jadi kita bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Nah, ini harganya bervariasi tergantung RAM. RAM-nya 1 GB, CPU-nya sekian, terus harddisk sekian. Nah, ini spesifikasinya Mas. Nah, itu ya. Jadi intinya VPS adalah kita menyewa komputer kita sendiri yang bisa kita pakai di internet. Jadi kita bisa menggunakannya kapanpun. Itu sih Mas apa namanya sekilasnya. Nah, selanjutnya kita juga butuh hostingan Mas. Jadi selain kita butuh VPS, kita harus punya hostingannya. Jadi kita kalau nggak punya hostingan ya buat apa gitu kita belajar Jenkins. Kan tujuan Jenkins adalah kita otomatis masang platform kita ke hostingan. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Sorry ya kalau memusingkan ya. Apa ini? Oh iya pernah. Iya ya, sorry. Langsung oke, tentang langsung punya VPS ya. Nah, kita akan langsung praktekkan. Ini ya. Bentar. Nah, ini. Ini Mas Bima. Oh, sorry. Mana. Oke. Oke, sorry ya mungkin Mas Leonard mungkin agak pusing.
Jadi intinya kita kan, aku kan udah beli tuh VPS-nya. Nah, jadi aku akan secara langsung make tutorialnya cara menggunakannya. Oke. Langkah pertama, aku akan ngedestroy dulu punya aku ya. Karena kan di VPS ku ini udah aku pasang Jenkins-nya. Ya tadi aku tadi buat latihan aja. Nah, karena aku mau tutorialnya lengkap, aku akan menghapus dulu ya ini teman-teman. Caranya adalah kita masuk di sini ya. Mas Bima udah ya? Udah di tahap ini ya? Udah tuh ya? Harusnya udah ya. Udah, oke. Aku akan destroy dulu ya. Biar bener-bener sama gitu. Mana ini? Overview set. Oh, sorry, diinstal. Terus reinstall. Nah, ini ya tinggal kita masukkan password password baru. Oke. Aku pakai Ubuntu versi terbaru. Ini aku nginstal ulang sih Mas biar enggak biar sama itu. Remove. Oke. Kita akan menginstal ulang. Oke. Jadi kita akan menggunakan VPS yang disediakan oleh hostdata.id. Oke, ini masih reinstall ya. Nah, udah kayaknya. Oke, udah. Nah, langkah pertama ya Mas. Langkah pertama kita itu masuk di bagian sini Mas Bima. Domain forwarding. Udah ya. Udah masuk ke situ, kita masuk di sini. Kita klik. Terus kita masuk di bagian domain forwarding. Oke, udah ya. Nah, kita karena aku sebelumnya udah setup, ya berarti di bagian list ini ada beberapa. Bentar, aku gak muncul ya. Nah, sorry, aku refresh dulu deh. Ngelek. Oke. Sorry. Masih loading. Iya. Coba aku refresh lagi. Nah, ini udah ya, sorry. Oke. Nah, ini ya. Oke, langkah pertama kita langsung di sini Mas Bima, domain forwarding. Jadi kalau kita kan posisinya udah ada VPS-nya. Terus kita mau masuk ke hosting masuk ke VPS ini kayak gimana. Langkah pertama kita kuning-kuning ini kita pencet, terus kita ke domain forwarding. Oke. Nah, kalau Mas Bima kan baru pertama kali, berarti tulisan kayak gini itu nggak muncul Mas, nggak muncul. Oke. Caranya gimana? Caranya kita tinggal add di sini Mas. Kita add. Bentar ya. Kita masuk ke add. Nah, terus di select protokol, kita masuk ke TCP Mas Bima. Ke TCP. Terus di bagian sini kita sama di sini. Nah, terus di source port ini kita bisa masukkan bebas Mas Bima. Gak ada. Hah? Kok bisa? Loh, kok bisa? Aduh, kok bisa ya? Paketnya sama nggak Mas? Aku yang ini NAT 2 GB Amerika. Oke, silakan. Oke, mana Mas Bima, silakan. Hah? Oh, ada. Oke. Sumpah tadi nggak ada. Oh, nah. Oke, aman. Oke, aku lanjut ya. Aman. Aman. Oke, jadi gitu ya. Sorry ya Mas Leonard ya. Kita
Ini aku apa namanya bantuin Mas Bima dulu cara make VPS-nya. Oke, kita lanjut ke bawah. Oke, kita tadi ke add ya teman-teman. Terus kita ke select, kita masuk ke TCP. Terus select di sini, kita defaultkan aja. Terus nah di sini kita bisa masukkan bebas. Nah, jadi gini ya, poin pentingnya ada source port dan juga destination port. Kalau ini default sih. Oke. Ini kedua ini beda, teman-teman. Beda. Bedanya apa? Kalau di source port dia itu eh, port yang kita akses. Oke, jadi gini ya. VPS dalam hostdata.id ini itu dia itu punya public IP cuma satu. Oke, jadi yang beli di tempat ini dia tuh IP-nya cuma satu, yaitu ini teman-teman. Nah, ini. Jadi IP yang kita dapat itu ini Mas Bima. Nah, terus terus kalau kita mau mengakses website kita yang ada di VPS ini, dia tuh mainnya portingnya berapa? Misal portnya adalah 8000. Nah, ya udah berarti dia tinggal masuk ke port yang ke 8000. Nah, saya nggak ada gitu. Nah, jadi itu Mas perbedaan mendasar dari VPS biasa dengan VPS ini. VPS ini dia tuh mainnya portingnya, port. Kalau kita apa namanya desain website itu kan ada localhost titik 28000 kayak gitu Mas. Nah, sama kayak di sini dia tuh IP-nya cuma satu. Nah, cara masuk ke dalamnya itu kita masuk ke main porting. Nah, ini akan berbeda kalau kita pakai VPS biasa. Kalau VPS biasa, kita nggak perlu kayak gini. Kita langsung enter, langsung masuk ke VPS. Nah, kalau VPS ini tuh memang agak beda dikit. Nah, bedanya cuma di situ. Kalau di sini dia tuh harus main di portingnya di sini. Portnya berapa terserah dari kita. Gitu. Nah, kalau portnya udah dipakai oleh orang lain, ya itu nggak bisa. Nah, itu ya kekurangannya. Oke, jadi nah dari sini paham nggak Mas Bima bedanya? Bedanya VPS biasa dengan VPS ini. Intinya cuma di portingnya aja. Oke, paham ya. Oke. Nah, kan gini ya, kita kan mau pasang Jenkins. Nah, IP kita itu kan ini teman-teman, beda sih kalau IP ku dan Mas Bima. Jadi IP ku kan ini 38.46.220.56. Oke. Nah, kalau kita mau masuk ke Jenkins, kita pertama tinggal menentukan port yang kita mau. Misal kita tentukan sendiri portnya adalah ini. Jadi, kalau kita mau masuk ke Jenkins, kita tinggal masuk ke IP ini, lalu titik 2, lalu port kita sendiri. Terus kita enter. Maka kita akan masuk ke Jenkins. Nah, ini pasti error karena tadi aku udah menghapus Jenkinsnya ya. Oke. Ya udah kita tinggal lanjut aja. Oke. Nah, ini kan itu ya, ini kan fokusnya di bagian Jenkinsnya. Nah, sebelum kita ke Jenkins, kita itu harus bisa masuk ke VPS-nya dulu. Nah, dari tadi kita itu belum masuk ke VPS-nya, baru di penjelasan tentang porting. Oke. Langkah pertama, cari ya. Ini kan aku kan udah ada ya. Aku akan nambahin aja dulu. Bentar. Oke. Oke, kalau biar kita bisa masuk ke VPS-nya, kita pertama tadi tetap TCP, terus kita tetap ya ini apa namanya IP default. Nah, terus di sini kita masukin bebas Mas, bebas, bebas dari Mas Bima gitu. Nanti kalau error pasti karena udah dipakai Mas, gitu. Jadi kita main untung-untungan portnya masih dipakai atau enggak. Oke, terserah Mas Bima. Intinya itu digitnya ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 digit Mas. Ya sebenarnya intinya tentang untung-untungan sih Mas. Oke, misal aku di sini ya portnya, mungkin Mas Bima juga sama nggak apa-apa lah. Ini kan main port. Nah yang beda itu di sini IP-nya mungkin yang beda ya. Oke, terus kita di sini. Nah yang di sini kita masukin angka 22. Nah yang penting di sini Mas portnya 22. Ini yang penting 22. Terus kita tinggal enter aja add. Oke, udah ya Mas, sudah dicoba ya. Loh sama.
Waduh sama. Nah itu ya. Berarti apa namanya VPS yang aku pakai dengan Mas Bima itu sama. Yang membedakan kita itu di portingnya. Nah kalau Mas Bima memasukkan porting ini berarti aku nggak bisa make gitu. Mas Bima masukin yang mana tuh? Soalnya udah aku pakai tadi, yang ini udah aku pakai gitu. Jadi mungkin Mas Bima nggak bisa. Oh jangan dikasih tahu Mas, aku malah bisa ngakses. Apa itu? Apa gak bisa? Ya nanti Masnya tinggal ganti aja lah. Oke. Langkah selanjutnya ya udah kita tinggal masuk di terminal. Sorry. Nah, ini yang mungkin agak memusingkan. Oke. Langkah pertama kita ketik SSH spasi lalu nama username-nya Mas. Username-nya itu dapat kita ketahui. Sorry ya. Sorry bentar, aku copy dulu. Oke. Username-nya dapat kita ketahui dengan kita masuk ke settings terus di change password. Nah ini nama username-nya, kebetulan username gue adalah root. Jadi kalau aku mau ngakses ya tinggal di sini SSH spasi root terus tanda add baru port apa namanya baru IP-nya Mas. Nah IP-nya kan tadi ini ya Mas 38 ini. Oke, setelah itu nah ini ya kalau kita pakai VPS biasa dengan kita melakukan seperti ini itu udah bisa Mas. Udah bisa, cuman kan kita sekali lagi itu bukan VPS biasa, dia tuh main port. Caranya kita spasi min p baru port yang kita masukkan tadi. Terserah tadi Mas Bima masukin yang mana tuh. Iya betul, add tandanya kalau udah ada ya di sini Mas Bimanya di domain forwarding terus list. Nah ini angka 22 itu udah ada. Oke sudah add. Nah yaudah terus kita mau masuk ke VPS nya. Udah sampai tahap sini gak Mas? Udah ya. Oke yaudah terus kita tinggal belum ya kayaknya. Santai. Udah kita tinggal enter. Terus tinggal masukkan passwordnya Mas. Terus passwordnya ya Mas Bima sendiri yang setting itu. Terus kita tinggal enter aja. Nah alhamdulillah kita udah masuk. Oke nah jadi Mas Bima udah masuk nggak nih ke VPS nya? Mungkin Mas Leonard mungkin bisa dengerin dulu deh maksudnya gambarannya kalau kita udah di apa ya biar deploy website itu otomatis kan sebelumnya kita akan manual gitu. Oke Mas Bima bisa nggak ya udah di sini tinggal masukin passwordnya aja Mas. Oke udah langkah selanjutnya kita kembali ke slide dulu. Oke kan kita udah masuk ya ke SSH nya. Ya udah kita tinggal ke atas, kita tinggal setup Ubuntu-nya, tinggal masukkan ini Mas satu-satu. Nah aku kirim ke Masnya. Oke itu Mas dimasukin semuanya aja gak apa-apa, gak usah satu-satu. Oke ini kan terus aku tinggal paste semuanya. Ya udah kita tinggal nunggu. Nah ini yang agak lama sih. Oke mungkin 2 menit sampai 5 menit lah. Oke bisa dicoba Mas Bima, kita tinggal enter. Oke Mas Leonard gimana nih, aman ya? Maksudnya ini aku jelasin cara nginstal Jenkins. Oke ya Mas Leonard besok hadir ya tentang bahasa pemrograman Python itu. Ini mau pakai OS apa aja bisa pakai Mas? Linux Mas, maksudnya gimana tuh? Ubuntu sih. Kalau yang lain itu aku belum apa ya belum eksperimen sampai sedetail itu sih. Maksudnya kayak
apa namanya, Alma Linux, terus ini OpenSUSE juga CentOS aku belum pernah nyoba, jadi sari aja gitu. Jadi aku pakai Ubuntu versi 22. Oke. Lagi nginstal kan ya Mas Bima ya? Oh alah, ya tinggal di reinstall aja Mas, reinstall tadi. Jadi Masnya masuk, aduh, bisa nggak ya? Saya nggak pernah nyoba sih. Eh Kalau biar apa namanya, biar sama aja di reinstall aja Mas, nggak apa-apa kok. Daripada lagi ngulang ke. Caranya adalah Mas Bima ke install, ngikutin aku, reinstall, terus masukin password apa namanya, pilih Ubuntu versi 22 yang terbaru aja. Nah, terus passwordnya tinggal masukin terserah Masnya. Nah, terus reinstall kayak gitu aja. Oke, sambil sama-sama menunggu nih. Oke, silakan Mas. Oh iya Mas Leonard, ini gimana nih kabarnya nih? Oke, jadi besok ya Mas Leonard kita akan melanjutkan mulai ngoding belajar Python. Oke. Nah, jadi Python itu kita bisa ngodingnya ya. Itu sebenarnya bisa pakai HP ya, Mas. Jadi kalau mohon maaf ya, misal HP-nya ada apa, laptopnya ada kendala, itu bisa pakai HP. Kayak gitu. Apa, Mas? SSH di Cintang. Yang mana tuh? SSH. Sama aja sih Mas, sama aja. Kan belum kita otak-atik, jadi sama aja itu. Bisa biarin aja nggak apa-apa. Yang penting passwordnya itu jangan sampai lupa. Oke, reinstall harusnya cepet sih Mas ya. Oke, ini nginstal lagi ya. Oke, santai-santai. Iya, 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 iya. Lagi di tahap mana Mas Bima? Oh iya, oke Mas. Silakan, apa namanya? Maksudnya, kita sangat berterima kasih sudah menyempatkan waktunya Mas. Oke, jadi yang intinya Mas Leonard, besok malam ya Mas, kita akan bersemangat tuh mulai belajar Python gitu. Mantap, mantap, mantap. Salam ngoding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Oke. Hehe. Berduaan nih Mas. Iya, 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 iya. Anjir. Privat kelas. Aman, aman. Yang kemarin itu gabungnya itu ya Mas Jimmy ya, sayangnya dia nggak hadir ya. Oh ini tapi porting tadi masih ada dia ya walaupun dia reinstall ya. Nggak hilang kok. Oke, bentar mas, suruh login lagi. Yes, yes. Oke, aku agak kasihan sih sama Mas Leonard ya, kan baru pertama ngoding gitu loh, kok langsung gabung. Ya itu, OS-nya pakai Windows 7 Mas, yang aku kaget sekali Wah, itu. serius. Ya dia kemarin cerita Windows 7 itu punya ayahnya itu laptopnya. Umurnya udah 15 tahun laptopnya. Masih kepake. Ampun, luar biasa. Apa tadi SSH Hah? root, Oh, SSH rootnya? iya, mana tadi, bentar ya. Coba add Bentar, bentar, bentar. 5. Nah ini Mas, aku kirim ke Masnya. Oke, Aku copy mimpi dulu deh. mimpi Itu 18 kosong. sesuai Root yang portnya. tadi deh. Pakai apa ya? Gimana? Anjir. Port Sesuai yang tadi itu. sesuai portnya Mas. Ya, tadi masukkan apa tadi? Oke, paling remote. Oh,
Harun 38 Oke. Halaman Tes udah di tahap mana tuh mas? tunggu masih Masuk ke VPS sudah ya? belum. Loh, aman aman. Ya ya. Mm-mm. Jenkins itu kan namanya kredensial ya mas ya. Jadi kita memasukkan kredensial dari kredensial hostingan kita ke Jenkins. Nah aku juga agak was-was sih mas. Maksudnya takut aja gitu kejebol gitu. Kalau kejebol kan dapat itu kredensial kita semua. Maksudnya kredensial Iya, hostingan itu aku takut banget tuh. Ya gitu. Maksudnya aku agak nggak berani sih kalau pakai hostdata.id gitu. Kenapa ya? Soalnya kan port apa namanya IP-nya sama gitu. Siapa tahu ada yang nakal gitu. Kalau mm-mm. kalau aku lebih nyamannya itu memang kayak di rumah web sih. Dia tuh IP-nya beda gitu. Maksudnya Untuk hosting, VPS sorry VPS. untuk VPS. Heeh. Oh, Aku agak takut aja sih. Maksudnya kalau dari pengalaman aku lihat dari Telegram memang belum ada masalah sih mas. Kan hostdata.id itu punya komunitas di Telegram aktif banget itu setiap hari. Ya aman sih harusnya ya. Lisensinya kan udah PT skala PT. Jadi kalau semisal ada kerentanan kan kita dilindungi secara hukum gitu. Itu sih mas. Ya agak was-was juga sih aku ya pakai Jenkins. Kalau aku sih ya lebih nyaman pakai rumah web atau semacamnya gitu. Gitu sih. Yang lebih berumur lah gitu. Gitu. Masnya udah sampai di mana nih? ini ada, ini akan aku coba ini kan, Mungkin coba login share login yang screen. tadi itu. Oke, mungkin coba Ah, share screen. iya, katanya itu. Aduh, host identification has changed. Maksudnya itu apa? Portnya maksudnya ganti kah sebelumnya? Enggak. Tetap itu ya 800 itu ya. Ya, Em, aduh gimana ya? Itu mungkin bisa tulisannya masa cuman itu mas harusnya di dalam apa di bawahnya ada lagi tuh rekomendasi apa harus ngapain ada nggak atau cuman itu. cuman itu. Coba sekali lagi ya. Oke. Kita coba cari-cari Darman. Oke itu tuh masalahnya tuh gini mas. Sebelumnya kan mas Bimanya kan udah masuk. Nah Hmm. otomatis di Mac-nya mas Bima itu mengenali VPS ini. Nah datanya udah tersimpan. Nah kalau Hmm. masnya menginstal ulang berarti dia datanya beda, makanya tertolak gitu. Itu sistemnya itu default sih mas. Jadi itu harus ada ngoprek dikit di Mac-nya. Maksudnya tinggal komen apa gitu. Eh, Intinya gitu sih mas. Maksudnya kan sebelumnya udah pernah masuk sehingga Mac udah mengenali Oh, server ini. Nah terus masnya ini apa reinstall, entry lama ini ya? menginstal Entry ulang, terus ya lama bentrok gitu. salah. Oke, oke, ini ada nih. Tadi eh, 18.0. Oke, untuk belajar cukup banget lah ini ya. Bentar. Terus data.id. Kalau aku pakai Jenkins sekalian itu aku tambahkan fitur verifikasi dua langkah, Mas. Itu di authentication gitu. Biar lebih secure gitu.
Itu pakai plugin lagi itu ya? Enggak. Iya, tinggal main plugin-plugin. Itu ada kok tuh apa? Tuh F tuh FA yang kalau nggak salah. Tuh FA. Ada ya, harusnya ada ya. Oke. Oke, bisa masuk nggak Mas? Ini masih masih mencari cara menghapus tadi. Oke, yang penting SSH-nya jangan dihapus semua. Nanti Masnya setting ulang di semuanya. Oke, Jangan. berhasil nih. Udah ya. Wah, Oke, aku ini dulu ya, login. oke, silakan. Oke, yes. Maksud. Oke, sudah berhasil. Nah, terus masukin yang tadi itu Mas, komen-komen yang banyak tadi itu. Oke. Sudo apt update dan upgrade itu. Ini kalau Gimana? privat ini mahal nih bayaran ini. Yes. Aman, nggak usah. Aku dulu belajar ngoding juga gratis sih bre, jadi ya apa ya, kalau di Islam kan itu ya, mengamal satu kebaikan itu numpuk ke berapa, itu sebenarnya nggak bagus apa namanya, secara rasio kan memang gitu, cuman kalau dari aku memang pengennya ada komunitas gitu ya Mas. Hmm. Aku tuh terinspirasi dari Muhammadiyah Mas, aku soal organisasi memang Muhammadiyah itu Al-Maun. Maksudnya kita jangan bermimpi berteknologi tinggi kalau kita belum bisa bermanfaat gitu. Teologi Oh, Al-Maun itu sangat dalam lah. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin itu istilahnya, sorry Mas Bima ini muslim ya Mas ya? Maksudnya biar connect cepat musim. gitu. Iya Mas, sorry. Siapa tahu enggak tuh. Jadi kan Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah kan itu ya, ditanya santri-santrinya, Pak ini kita sudah berapa pertemuan kok ngajinya Al-Maun terus gitu. Nah terus Ahmad Dahlan ya pendiri Muhammadiyah itu ngomong gini, emang udah kamu lakukan dengan menyantuni anak yatim itu. Nah itu apa namanya, jangan bermimpi eh, kalau teknologi ya, maksudnya bermimpi punya apa ya, karya-karya yang hebat yang keren itu, kalau kita belum bisa apa namanya, memanfaatkan hal yang seperti ini. Oke. Gitu, agak agak nyambung, semuanya nyambungin aja. Sangat menginspirasi. Mas itu gimana ya? Yang mana? AI itu ya. Aku gara-gara dengar kata-kata ini terbaca-baca Yang mana nih? motivasi AI setiap pagi nih. Oh itu. Oh ya aku bikin sih itu baru berapa ya, bentar. Keren sih itu, keren sih. Aku Aku terkejut, oh ih, keren. aman aman. Itu aku quote-quote-nya aku masukkan di website, terus pakai API WA sih, aku langganan sih itu, bukan dari Oh, manual. API WA itu kalau kami ya Hah? di dekat apa itu kan Star pakai sender, oke, star sender. klik Ma- OTP kan Mas, OTP. Jadi untuk ngirimkan OTP pesan WA itu kawan ini pakai yang namanya tunggu. Kayaknya nggak dari WA langsung sih, yang dari pihak ketiga gitu. Betul. Kalau aku ini Mas, star sender. Beda mungkin ya. Oke. Aku pakai ini langganan berapa tahun itu. Ya, Uh, aku pakai ini. Sender. Oh, kalau ya Fonte kalau nggak salah ya namanya ya. Hmm. Cuman untuk Oke. SMS OTP ya doang gitu. Oke, aman Cuma aman. sistemnya yang pihak ketiga ini kan kita itu ngeloginin WA kita ke sana gitu kan. Iya memang ya harus terpercaya sih tempatnya ya. Apalagi Mm-mm. ya, ya paham lah sampai ke situ. Iya 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 Tapi iya. kalau kita mau ngambil API langsung dari Meta itu payah ya. Belum pernah. Jadi nggak, belum tahu. Emang bisa ya? Tapi harusnya bisa Yang sih. kayak Cuman kayak bayar ya. Star Sender ini kan nggak mungkin dia Nggak mungkin. pihak ketiga lagi kan, berarti dia akan pihak kedua gitu. Oh, aduh, belum tahu ya. Oh, sorry malah mau login. Oke. Oke, udah Soalnya udah aku, tahap. Oke, udah tahap mana, Mas Nas? oh ini yesnya tinggal. Iya iya iya, mana mana. Oke siap Mas. Udah di mana nih? Sudah penginstalan tadi. Oke. Nah, itu soal setup Ubuntu. Nah, sekarang kita lanjut ke instalasi Java, Mas. Ini aku ngambilnya dari website ya, aku langsung copy aja biar cepet. Oke.
kayak itu mas yang ada. Oke. Terupdate. Ini yang kalau aku tengok video semalam dia yang si apa Mas Eko itu namanya Eko dia Java yang nyuruh lama. ah, Tutorialnya kan berapa katanya tahun itu. gitu. Jadi Berapa tahun berapa versi ya kayaknya tuh langkau ke atas gitu. betul. Jadi kalau nginstal Java yang pas Mas Eko itu nggak bisa mas, aku pernah nyoba soalnya, harus upgrade. Hmm, Iya 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 iya. ini lagi loading nih. Aman aman. Soalnya Mas, yang untuk WA itu, aku pernah baca-baca juga semalam itu kan pas kami disuruh buat task untuk OTP itu kan. Ah, Kalau ah. kita mau ngambil OTP langsung dari metanya, itu prosedural PT itu harus kita masukin gitu. Oh, centang biru hijau kah itu maksudnya? Eh, kita daftarin PT itu ke Meta. Ini nggak buat akun ya, buat akun dev gitu, developer Meta gitu. Harusnya sih ya, soalnya tampilannya berkelas itu Ah, loh, nggak bisa iya. dikirim apa, nggak bisa ngirim WA gitu, memang khusus sih. Iya Ah, udah betul. siap. Udah sampai mana? Java udah ya Java. Ya Pak. Tadi udah ya, terus sekarang kita tinggal Jenkinsnya. Jenisnya Nah itu, kayak aman aman. Iya panjang iya. juga. Di tiga copy pas saja. Oke. Iya iya iya. Bima. Dulu ada film Kesatria ke Garuda Bima X. Jadi pernah nonton nggak tuh? Pernah. Oh keren. Pokoknya yang bernama aku tonton semua. Bima X. Wah, kuku Bima. Itu minuman. Iya. Eh, Mas Manik mana ya nggak pernah nampak lagi. Dia kan lagi kuliah mas, kuliah apa ya istilahnya, skripsi. Nah itu lagi itu tugas Oh, gitu, terus 1 bulan ini lihat nggak bisa, tapi katanya bulan depan udah bisa aktif sih, tahu sih. Iya iya. iya iya iya. Oh iya aku aku ada ini loh, ada grup WhatsApp untuk komunitas Flutter loh. Kalau mau kan aku share kan di grup boleh juga nggak? Wah ya Tapi aman ya, monggo monggo. lumayan ramai sih orangnya. Oh Cuman oke. itulah kadang yang admin itu sering apa kan nyepam kelas gitu kan. Cuman nggak nyepam di grup ini ya, grup apa komunikasi. Dia nanti buat channel lagi gitu. Oke. Oh ya, masnya pernah bikin itu nggak, apa namanya, langsung ngoding Java di Flutternya, ngebridge namanya, pernah nggak itu? Nggak pernah. Cuman aku semalam tuh ada ini kan orang ini mau buat sistem dia tuh kayak ngambil perizinannya tuh banyak kali Mas. Kan harus kita break natifnya berarti kan. Kayak perizinan ngambil notifikasi, perizinan data usage untuk aplikasi itu mau diambil dia. Itu payah rupanya mau ngebreaknya itu. Mending kita build dari Java gitu menurut aku ya. Hmm, oke. Belum pernah sampai tahap situ sih, tapi gambarnya paham Belum. lah. Aku belum pernah juga sampai ngulik gitu. Oke. Soalnya kemarin di grup Flutter tuh ada yang nanya tuh Mas Alis Yusuf, beliau orang Jogja tuh, ada yang pernah nggak pengalaman kayak gini gitu. Terus aku ngetek Mas Oh, Bima. Oke, mungkin yang belum pernah nyoba juga gitu. Iya 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 iya. oke Mas, ini udah terinstall nih. Oke, udah. Langkah dasar Jenkins sudah kita ya? aja. Ya. Udah, terus apa lagi ya ini ya? Nah, ini ya masuk ke materi lagi. Materikan aja Mas. Ini perlu nih materi nih. Saya mute dulu biar fokus. Oke. Jadi gini ya, yang namanya Jenkins itu mainnya itu port. Dia tuh kayak ya sama kita ngoding Laravel atau apa itu kan localhost titik dua portnya berapa. Kalau Node.js itu port 3000, kalau Vite itu 5176 dan macam-macam. Nah, kalau Jenkins itu defaultnya 8080 Mas. Nah, jadi default dari Jenkins itu adalah 8080. Nah, aku nggak tahu ya kenapa di VPS ini tuh port ini itu udah kepake mas sayangnya. Jadi secara default itu nggak bisa. Kita harus merubahnya secara manual. Nah, sebenarnya kita dengan cara ini tuh udah bisa mis jalanin Jenkins. Bentar, kita langsung coba aja deh. Keluar. Ntar aku masuk lagi.
terus masukin password. Loh, kok keluar? Kenapa ya ini ya? Bentar, apakah sama kejadiannya sama Mas Bima? Sebentar, sebentar. Kenapa ini? Kenapa ini? Kalau nggak bisa masuk di situ mungkin sebabnya SSH-nya mati ya. Bentar, coba SSH. Oh, off ya, sorry. SSH-nya off. Kenapa ya? Kita nyalain aja. Jadi itu ya skill tambahan kalau semisal nggak bisa masuk SSH, tinggal kita start manual di sini. Aku nggak tahu ya kenapa kok otomatis off tadi. Coba Oke, ini aku. mantap. Nah, ini udah bisa nih, tinggal nunggu dulu. Terus masukin password. SSH itu apa lah sebenarnya itu ya, Mas? SSH. Dia itu Kayak eh aku gimana? ada sih ngedaftarin SSH yang GitHub itu kan, cuman karena nggak tahu ya buat aja yang apa kata tutorial gitu kan. Oke. Katanya kayak gitu ya. Em, iya, jadi biar kita bisa berkomunikasi dengan Git lebih aman sih mas, GitHub. Oh, Jadi kalau nggak pakai SSH ya username pakai password aja, itu kan cuman rentan. Masnya pernah itu nggak ngeklon dari GitLab? enggak pula ya. Aku cuma pakai GitHub doang. Oh, maksudnya kalau pernah itu di GitLab itu kalau kita ngeklon pakai selain SSH itu bisa. Nah, kalau di GitHub itu nggak bisa, dia itu harus via SSH. Nah, jadi keamanannya itu memang lebih ketat. Jadi itu Mm-mm. sih SSH itu salah satu teknik berkomunikasi antar mesin. Nah, itu nanti akan Oke. kepake mas di materi Jenkins di bagian deploy. Jadi caranya Mm-mm. gimana sih dari Jenkins ke hostingan itu biar masuk nyambung gitu. Oke, lanjut ya. Di sini kita kan mau jalanin Jenkins toh. Misal kita Oke. masukin port gini, Jenkins minus minus HTTP port, lalu portnya bebas. Kalau aku ini 9090, karena aku akan kirim Mas Bima. Oke, aku udah kirim itu. Tinggal kita enter aja. Loh, belum terinstall berarti. Bentar. Apa aku malah belum install? Sorry. Bentar, aku udah nginstal nggak sih? Bentar. Kayaknya malah Ini belum. portnya berarti bebas ya ini ya. Bebas. Nah, nanti tinggal itu di forward tadi. Oke, aku udah masuk ini, lagi loading. Oh. Ah, kayak gitu, mirip. Nah, yaudah terus masnya tinggal kembali ke client area, terus ke domain forwarding lagi. Terus ke domain forwarding. Nah, terus tinggal nambahin tadi, Mas. TCP sama tetap, ini sama, portnya ini yang beda terserah. Nah, yang tadi masnya masukin 80 itu sekian, itu kan SSH-nya. Nah, ini Hmm. adalah di bagian Jenkins-nya. Jadi di port mana kita mau mengakses Jenkins-nya itu bebas, maksudnya masukkan terserah. Oke, Oke. buat lagi ya. Nah, terus yang di bagian destination port itu tinggal masukin si Jenkins-nya tadi. Kalau aku kan kasusnya itu ya 9090. 90, 80. Terserah dari ntar aku nggak bisa ya, ntar upgrade. Itu source portnya itu harus beda yang sama yang tadi ya. Sebentar, sebentar. Gimana Mas? Gimana, sorry? Source port yang mau kita buat yang baru ini harus beda sama yang tadi berarti. Beda, beda. Mak banyak yang dipakai. Apa ini ya? Iya, Eh, untung-untungan. Sorry. Oke. 04. Anjir. Udah kepake. 4. Dulu 08. Oke. 12. Ya, Anjir. aman. Eh, Aman. Terserah, yang penting jangan apa informasi rahasia ini direkam, sorry Mas. Aman. Nggak ada yang privat sih tadi ya.
Ini aku lagi Iya, install Java-nya malah. Oke, 18. kelupaan tadi. Ya, ya. Masnya Ya, BTW pernah kuliah kah atau apa? Belum mas cerita. ya kuliah tapi sampai D3 doang. Wow, terus langsung kerja gitu ya? Hmm. Wih, mantap. Ngelamar atau gimana Lah, tuh? apa Mas? Ngelamar atau apa kok langsung keterima? Sama dosen. Oh, keren ya. Itulah. Tapi Hehe. baru dapat. Ya Allah, payahnya nak dapat port. Oke, sudah saya masukin tadi apa lagi tuh sambungannya Mas? Yang mana? Port sudah masuk kan? Yang terus destination port itu masnya tadi Jenkinsnya itu port berapa? Itu kan yang di dalam, jadi nggak berpengaruh di luar mas. Bebas kalau ini. Ya, udah aku masukin juga yang 9. di Jenskin tadi kan? Ya, tinggal di add aja gitu. Oke. Nah, Oh ini di stop aja nih berarti nih yang apa nih ya? Kan cek update server successful ini. kalau dimatikan itu Jenkinsnya mati. Nah, itu nanti ada Oh, caranya lagi biar apa jalan secara natif gitu. oh, Ini kan cara pertama, maksudnya biar yang penting jalan dulu gitu. Nah, kalau kita coba deh mas, kita masuk ke portnya kita, terus kita masukin, kita masukin ke server kita IP-nya, terus masuk ke port yang tadi, maka tampilannya harusnya seperti ini Jenkins. Udah bisa kayak itu? itu dulu coba ya tes. Oke masuk. Nah, oke, nah itu tinggal eh, apa ya, konfigurasi dasar lah. Oke, itu. Nah, di eh, instalasi dulu deh. Jadi secara default itu kan kalau kita mau masuk Jenkins dia itu ada administrator password. Nah, ini cuman Ya, pertama kali aja. Masa setelah kita masukkan ini udah gak ada lagi, tinggal masuk ke user admin. Nah, ini dapat dari mana? Kalau kita jalanin pertama kali itu ada di sini Mas, ada password ini. Ada gak? oke. Tinggal di copy, tinggal masukkan, terus continue. Patutlah salah. Rupanya ini passwordnya. Next. Oke, iya tinggal yang kiri aja langsung biar cepet. Itu kan tadi ya basisnya Jenkins adalah plugin. Jadi ya main plugin ya kayak Visual Studio Code itu. Nah, biar lebih cepat langsung di sini install suggested plugin. Instalasi plugin yang sudah disugestikan. Tinggal Oke. tunggu aja. Kalau masalah ini kuliah juga enggak. Lagi itu kejar paket. Sesi juga. Kejar Oke, paket Pak. kelas 11. Ambil jurusan apa, Mas? Aku pesantren sih mas, habis MTS terus 02 tahun itu buat ngaji sama guru di pesantren. Jadi aku Hmm, basisnya santri gitu. Nah terus oke. dari kecil memang tertarik ngoding dari SD tuh, SD kelas 6 tuh udah mulai Wah, Java. SD kelas 6 langsung mulai Java. Itu awal pertama itu aku tertarik di Minecraft. Kan aku orang Jawa. Jadi tertarik iya. Minecraft Java gitu. Awalnya cuma dari itu aja. Belajar Java langsung kenal OOP. Pusing nggak itu langsung? OOP langsung. Nah, ini Mak, aku pusing OOP itu baru-baru pas kuliah lah. Karena kuliah itu nggak terlalu di iniin. nggak ditekan gitu ya. Nggak ditekan OOP, malah disuruh nonton YouTube dosen, Bang. Walah ya ampun. Nah, oke kita udah di tahap mana Mas soal Jenkins? Grade admin ya. Yaitu yang create first admin ya. Ya ini kita bebas aja lah. Kita terserah tadi masnya admin 123 itu. Nanti tinggal masnya setup lebih aman. Terus email aku bentar aku tutup dulu bentar. Oke. Ini kita save continue aja ya. Iya, tinggal save and finish. Sudah start using Jenkins. Start Nah, using akhirnya Jenkins. kita udah menginstal.
Anjir. Nggak ada tepuk tangan ini. Anjir, 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 keren, keren, keren. Oke, nah itu kan kalau kita tahap ini kan memang sudah bisa. Cuman masalahnya kalau VPS-nya mati itu ya otomatis mati, Mas. Maksudnya kalau mati terus nyalain lagi itu nggak otomatis. Jadi Mhm. biar bagus itu pakai native-nya jalannya. Ini kan cuman manual. Maksudnya kalau kita Oke. nge-close terminal ya otomatis mati. Nah, caranya gimana? Kita dilanjut di sini. Aku biar otomatis jalan. Caranya adalah kita masuk Masuk. ke sini, Mas, sudo. Ini aku copy lagi ke Masnya. Oke, aku tutup aja ini Jenkins. Ctrl C. Nah, kalau kita matikan, Jenkinsnya otomatis mati. Oke. Oke. Itu tinggal masuk aja, Mas. Nah, Oh iya ya. masuk seperti ini. Agak pusing memang. Kita fokus ke bawah hingga ketemu bagian porting. Nah, di sini environment. Ketemu gak, Mas? Agak scroll ke bawah. Eh, scroll bawah, environment port. Nah, itu diubah jadi 90-90. Ya terserah tadi Oh Masnya ya, berapa kita itu. buat gitu ya. Sesuaian. Nah, udah. Terus Ctrl X Y. Agak susah. Ctrl X terus Y. Terus enter. Bentar. Udah. Setelah selesai, kita tinggal jalanin tuh. Setelah itu kita lihat statusnya dulu deh. Kita lihat statusnya, pasti belum jalan. Control X. Coba Yeah. Ctrl X Y. Nah, kalau kita Oke. jalanin itu belum jalan karena kita baru setup, belum kita jalankan. Oke. Terus kita tinggal jalankan aja. Nah, ini komennya nih. Nah, itu coba. Bisa nggak? Ada error bentar. Oke, harus jalani ini dulu. Sebelum ke situ harus jalani ini dulu, Mas. Sorry. Nah, kebalik Oke, sama itu dulu. Apa demon reload itu dulu. Oke. copy paste. Oke, baru kita jalanin yang tadi ya. Start dulu. Oke, aman. Sebentar. Oke, udah tahap mana tadi? Start. Ya, start aja. Bisa nggak itu? Udah aku udah. Oke. Nah, ya setelah selesai ya udah terus kita masuk ke website. Bisa nggak, Mas? Nah, harusnya bisa sih. Sebentar aku di chat ulang bentar. Oke. Delapan puluh. Hadir, assalamualaikum, sorry. Hadir. Udah selesai, oke, aku dengerin sih tadi. Oke, udah. Berarti udah selesai. Aku dari Jawa, Mas, dari Rembang gitu. Nah, ya mantap sih tentang AI-nya. Oke. Jawa Tengah. Laravel developer, Mas, Laravel. Ya. Yes, mantap. Oke. Tadi direkam nggak, Mas? Sorry, direkam nggak? Oh, alah. Mantap. Oke, ya izin dulu live, Mas. Terima kasih atas ilmunya juga Mas LT tadi. Oke, assalamualaikum. Oke, tes. Halo, suara masih ada ya? Sorry. Ada. Oke, udah di kita mana nih? Udah jalan ya? Oke, ini rekamannya udah berapa ini? Ini bisa 1 jam. Oke, kita administrasi lagi ya. Loh, kok gitu ya? Harusnya udah tau. Masnya tampilannya kayak gini nggak? Unlock Jenkins atau enggak? Belum, saya masih belum masuk. Tunggu bentar. Oke, coba. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
udah ya, terus continue. Oh, loh kok install ulang sih? Duh, install ulang. Duh kenapa ya? Ya install ulang aja deh. Nggak tahu ya kenapa ya. Oh, oke. Oh, Skill Star. terus kan ada password default itu tinggal dicek aja. Nah itu cara ngelihat password inisialnya. Terus tinggal masukin. Terus Jadi masih ini Mas ya. Bukan udah di start tadi ya? AA. Terus This pack is not working juga masih. loh, kok beda ya dengan aku? Aku bisa. Kalau Ya. dicek status aktif katanya. Komen yang sistem CTL sebelumnya udah dimasukin nggak mas? Daemon reload. Ya, udah. Kalau di stop dulu terus dijalanin lagi. Standar kayak gitu. Ya sudah sing stop gitu ya. Sistem CTL stop Jenkins. Oke, coba ya bentar. Stop. Langsung kita hidupin lagi. Oke. Bisa nggak? Harusnya tampilannya kayak gini sih mas. Oke, sudah. Udah jalan kayak gini ya. Sudah ya. Pokoknya itulah memang. Nggak tahu ya kenapa. Oke ya udah, alhamdulillah kita udah masuk ke tampilan Jenkins. Terus kita ya udah tinggal belajar Jenkinsnya. Nah masnya Dia masih minta bersemangat. administrator juga lagi. Berarti kita harus buka Gimana? mana tadi Mas ya? Administrator tadi. Sorry. User administrator. Oh, itu masuk itu cat itulah. Cat yang komen tuh cat, ulangi lagi. Biar Oke. lihat inisial. Terus di paste copy paste aja. Nah, Itu kan muncul passwordnya. samaan berarti ya. Install lagi ya. Iya nggak tahu ya kenapa ya. Berarti beda ya dengan awal. Oke, menarik, ada ilmu baru. Masih loading. Oke, ini udah aman dah sejauh ini. Oke. Ini Masnya ngezoom nih sampai jam berapa nanti nih? Wah, nanti ini jam 4 pula kita saking Semangat. keseruan. Materi yang aku agendakan itu sampai mana ya? Waduh panjang banget ya. Jangan jauh-jauh banget lah. Jangan Biar ya. nanti aku ulang lagi gitu kan yang ini gitu. Oke, jangan ya. Mungkin sampai buat job dulu deh. Terus soal Dia trigger. diulang-ulang itu nggak masalah kan Mas? Ya gak apa-apa, tinggal reinstall ulang gak apa-apa di Oke, di hostdata.id. sesuai alur tadi lah. Mm-mm. Oke. Oke. Apa emang? Oke, save and finish. Job itu untuk perintahnya atau gimana itu? Oke, jadi kita akan mengenal istilah-istilah penting dalam Jenkins. Oke, kita akan ke slide dulu deh coba. Setelah itu kita Ini masuk memang ke udah sampai next ke sini kan? Ya, untuk ah, gara-gara nanya itu lompat pula Mas. aman-aman. Jadi istilah penting dalam Jenkins itu ada jobs, plugin kita udah tahu lah tadi, terus queue, terus trigger, terus manage Jenkins, terus agent. Jadi ini ya intinya job itu tugas yang dikerjakan Jenkins. Misal gini ya, gambar misal gini, kita itu ada beberapa orang yang ngerjain di repo-repo yang berbeda. Ya, misal timnya udah besar, misal di bagian back end, bagian seller, terus bagian
manajemen, terus di bagian diskon dan macam-macam. Nah dia itu nge-publish bersamaan di GitHub masing-masing. Nah dari Jenkins dia itu kan itu ya mendeteksi apakah ada perubahan tuh. Nah kalau ada ditemukan perubahan, dia akan menjalankan di satu job mas. Jadi misal ada 5 repo yang berubah dalam satu waktu bersamaan. Aku ulangi, misal ada 5 repo yang berubah dalam satu waktu bersamaan, maka di Jenkins akan memasukkan itu ke queue dulu mas, ke queue Ke queue. kelima-limanya ke queue dulu. Nah kalau ada job yang kosong itu ya urutannya ke queue dulu. Terus kalau di jobnya kosong, maka dari queue dipindah ke job. Nah dari job ini baru dijalankan, urutannya gitu. Nah secara default job di Jenkins itu 2. Jadi dari 5 repo tadi yang dijalankan dalam satu waktu bersamaan itu cuma 2. Sisanya itu 3 itu harus menunggu hingga salah satunya selesai. Gitu urutannya. Nah, itu akan kelihatan tuh di website kita ada namanya queue, ada build. Nah yang queue ini itu nanti akan menunggu hingga buildnya ada yang kosong. Misal tadi ada 5 repo yang bersamaan, maka akan yaitu di queue dulu, terus dicek di bagian build apakah kosong. Kalau kosong ya tinggal dijalankan gitu. Kita lanjut tentang trigger, ini juga penting. Jadi si Jenkins akan mendeteksinya ini berdasarkan apa. Bisa berdasarkan cron job, bisa berdasarkan perubahan dari GitHub, bisa berdasarkan yang lain ya, misal kita masukkan webhook dan lain-lain. Ini masuk di trigger mas. Jadi Jenkins akan menjalankan jobnya itu atas dasar apa dulu. Misal ya kalau ada perubahan ya udah kita tinggal atur di bagian trigger, atau juga pakai cron job itu kayak gitu sih. Nah itu akan kelihatan, misal kita akan new item, terus kita ini ya ada judul, ini terserah coba Jenkins, kita akan coba sebuah apa namanya job baru, kita akan oke. Nah yaudah terus kita tinggal konfigurasi di sini yang agak panjang sih. Nah itu akan ada di bagian trigger. Nah ini mas trigger, nah dia itu ngapain aja triggernya. Kalau berdasarkan cron job itu di sini build periodically ya, sama job biasanya gini, melimpungkan apa namanya hari, jam, menit dan detik. Detik ada nggak ya? Ya intinya gitu deh. Cari tambah lagi, kebanyakan ya. Intinya tentang cron, ini ada cron job, ada yang lain-lain itu banyak. Nah yang biasa kita pakai yang di pool SCM, nah itu akan kita bahas besok ya deh mas. Jangan langsung sekarang. Boleh. Nah terus itu ya tentang istilah trigger. Jadi dia menjalankan jobnya itu berdasarkan apa. Nah ini agent ini itu udah tinggal lanjut. Jadi kita bisa mendistribusikan Jenkins kita ke banyak server. Ini udah agak rumit. Oke, jadi itu sih intinya tentang apa namanya hal-hal penting dalam Jenkins. Oke, kita akan langsung buat job pertama kita. Yaudah, misal kita kan tadi ya kita udah bikin job baru. Nah ini ya, terus kita tinggal save. Nah, karena aku tadi udah nyoba, di sini akan ada satu ya. Jadi akan ada satu job di sini. Caranya kita tinggal jalankan di sini. Kita Nah, pakai yang poll SCM tadi ya mas ya? kalau poll itu harus ada itunya dulu, nggak bisa kosong Oh itu. berarti nggak usah di checklist ya? Nggak usah dulu, nggak usah. Oke, save, apply. Ya udah, Oke. terus di kirinya itu akan muncul mas, di bagian kiri. Nah, kita jalankan lagi, terus akan muncul di sebelah kiri di build executor status. Karena terlalu cepat jadi nggak kelihatan sih. Jadi intinya dia akan masuk di kiri dulu, terus baru ke kanan. Nah yaudah ya tinggal masuk. Nah ini mas, jadi kita udah menjalankan berapa kali job, terus kita build lagi. Ya udah, jadi dari angka 2 terus hingga angka 3 dan seterusnya gitu. Jadi ini ibaratnya itu repo mas.
Jadi ibarat repo, kalau kita mau deploy tinggal mencet build di sini. Jadi dia akan otomatis apa namanya nginstal dependencies, migrasi dan macam-macam hingga ke deploy. Tinggal build. Nah, biar lebih gampang yaitu pakai apa namanya otomatis di Git hati. Jadi mendeteksi apakah ada perubahan. Gitu sih alurnya sih. Nah, ini kita membuat job pertama udah, menjalankan udah, trigger udah. Kalau menggunakan Git ini lama nggak Next ya? ya. Satu deh, satu bentar. Kita cuman itu ada nggak repo public gitu yang bisa kita coba gitu. Misal kita masuk ke GitHub masing-masing gitu. Oke. Serah. Oh ya sorry, Git itu harus diinstal juga, sorry aku lupa. Git udah diinstal gak tadi? Kayaknya belum ya. Tadi Jenkins sama Java ya. Belum ya. Ya ditambahkan lagi sudo apt install git. Sorry aku lupa itu, tambahkan itu dulu. Oke. Nah itu harus apa namanya reset data, apa reset VPS deh mas bagusnya. Jadi setelah install Git kita reset ulang biar lebih apa masuk itu datanya. Kita coba sekarang atau mungkin besok aja. Oke mungkin oke besok aja deh ya. Oke. Jadi intinya Ini udah install coba itu. sih, tapi dah oke lah, mantap. Jadi tinggal install Git. Nah besok malam itu aku itu tentang Python sih mas, dasar banget Oke. sih mas. Ya, ini Jadi nggak mungkin mungkin ini kita terus ya kan. gak mungkin gak mungkin Nanti sampai orang lain nggak kebagian nih. jadi ya santai-santai dulu. Kapan itu Oke. kayak Rabu tuh Selasa gitu. Oke, nanti aku kulik-kulik juga. Ini kan udah jauh nih dari video tutorial yang aku tonton. Yang terakhir Tidak nonton loh, tanggal berapa? Terakhir panjang nonton loh. kamu terakhir nonton tanggal berapa itu? Sampai itulah yang administrator tadi tuh. Kayaknya ya. Kan masih nginstal itu. Oke. Oke. Jadi yang dinonton di Pak Eko Kurniawan udah sampai mana tuh? Sampai sini. Ya sampai yang kalau nggak salah aku dia pokoknya Pak Eko tuh udah masuk ke Genskin, cuman kita belum masukin password administrator tadi. Oh baru awal banget ya. Berarti ya sama ya kayak ini ya. Ah, Oke ya. karena di depannya kan panjang kan ininya penjelasannya. Iya betul. Itu terkenal sih. Bikin ngantuk. Oke. Ya, Ada. admin malas ngut. Oke, beliau aktif di Facebook BTW, udah tahu ya kalau itu ya. Iya. Udah. Saya masuk masuk grup juga loh, Mas. Wih, mantap tuh. Programmer zaman now. Oke, thank you. Oke, ya udah ya kita izin tutup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat apa namanya. Itu sih teman-teman. Cuma satu ya, teman aja. Oke, mantap. Oke, aku izin tutup teman-teman. Sobat itu terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Karena sesama muslim kan kalau yang lain gabungan aku belum tahu tuh ada yang muslim atau enggak. Apa ada yang non atau enggak. Itu Iya. sih. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Allah. Itu oke, sangat bermanfaat malam ini. oke, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Oke. Ya, izin Mas.